Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto di dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga cabang Anugerah Kemendung. Puji Tuhan, program ini telah memberkati banyak orang dan saya berdoa secara pribadi biar program ini semakin dipakai Tuhan menjadi sarana, alat kemuliaan Tuhan untuk memulihkan, untuk mendewasakan, bahkan menyelamatkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pagi hari ini saya mendapat pesan Tuhan yang sangat kuat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amin. Bapak Ibu Saudara, statement yang luar biasa ini lahir dari seorang tokoh yang besar pada masanya. Pada waktu itu, Yohanes Pembaptis tengah naik daun, tengah dalam masa keemasan dalam tanda kutip. Di dalam pelayanannya, dia tengah begitu luar biasa dipakai Tuhan. Banyak jiwa yang bertobat, banyak jiwa yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, banyak jiwa yang dibaptis dan diselamatkan oleh Tuhan melalui pelayanan Yohanes Pembaptis. Tetapi di tengah-tengah masa keemasan kejayaannya, kemudian muncul Yesus untuk memulai pelayanannya. Karena waktu dan saatnya telah tiba. Kemudian ada seorang Yahudi membawa berita, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga. Dan semua orang pergi kepadanya." Luar biasa. Dia tidak khawatir, dia tidak takut, dia tidak merasa tersaingi dan terancam, tetapi dia malah berkata, memang dia harus semakin besar. Yesus harus semakin besar, sedangkan aku harus semakin kecil. Gambaran profil seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang menyadari status dirinya, yang menyadari siapakah dia, apa peranannya. Sekalipun di tengah masa-masa keemasan kejayaan pelayanannya, dia tidak menjadi sombong dan congkak. Ada dua kebenaran dari statement Yohanes Pembaptis ini yang saya temukan. Ketika dia berkata, ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Yang pertama, berhubungan dengan tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Yohanes Pembaptis figur yang luar biasa, yang menjadi teladan bagi kita. Sekalipun dia tokoh yang besar, tokoh yang luar biasa, masa keemasan, masa kejayaannya dalam pelayanan, tetapi dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Sekalipun dia dielulukan, sekalipun dia dikagumi banyak orang pada masa itu, tetapi dia mampu berkata, dia harus makin bertambah besar. Aku harus semakin kecil. Pertanyaannya, mengapa? Karena Yohanes Pembaptis tahu dan sadar bahwa dia bukan Mesias. Dia hanya suara yang membuka jalan. Suara yang berseru-seru mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia cuma perantara. Dia cuma alat. Dia bukan mempelai, tapi dia sahabat mempelai. Dia menyadari statusnya, dia menyadari posisinya. Dia hanya sebatas suara, tidak lebih. Sehingga karena kesadaran ini,
dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tidak menjadi sombong. Dia tidak menjadi congkak. Sebenarnya cukup alasan untuk Yohanes Pembaptis menjadi sombong dan congkak. Karena orang begitu kagum, orang mengeluh-elukan dia, orang begitu melihat Yohanes Pembaptis figur yang luar biasa. Pada masa itu orang-orang menantikan kedatangan Mesias. Ada peluang, ada kesempatan untuk Yohanes menyatakan sebagai Mesias, sebagai yang dijanjikan. Tetapi sekalipun terbuka kesempatan itu, Yohanes tidak jatuh di dalam pencobaan. Dia tetap mampu rendah hati. Dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan karena dia sadar siapa dirinya. Dia hanya suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia bukan Mesias. Dia bukan mempelai laki-laki, tapi dia sahabat mempelai laki-laki. Sehingga dia pun tetap bersuka cita ketika Yesus sudah mulai dalam pelayanannya. Dan ada banyak orang datang kepada Yesus untuk mengalami kuasa mujizat keselamatan. Bahkan di sini dibaptis, tetapi sebenarnya bukan Yesus yang membaptis, tapi murid-muridnya. Tetapi dalam semuanya itu, Yohanes menyadari dia harus semakin kecil. Dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ini prinsip penting bagi setiap kita hamba-hamba Tuhan, bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan memakai kita hari-hari ini, kalau Tuhan mempercayakan pelayanan pekerjaan Tuhan kepada kita, kalau Tuhan memakai kita dengan tanda-tanda heran mujizat, banyak orang disembuhkan melalui pelayanan kita, banyak orang diubah melalui pelayanan kita, banyak orang diselamatkan melalui pelayanan kita. Ingat, sadar, jangan mencuri kemuliaan Tuhan, sebab kita ini adalah hamba. Kita bukan apa-apa dan siapa-siapa. Hendaknya kita juga punya prinsip dan mampu berkata, biarlah Yesus yang harus ditinggikan. Yesus yang semakin besar dan saya semakin kecil. Itu nuansa arti yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan kedewasaan rohani. Ketika Yohanes berkata, ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Ini prinsip yang kedua yang sangat penting. Kalau kita rindu untuk mengalami kedewasaan dalam kerohanian kita, kita mengalami kematangan di dalam karakter kita, kita mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan rohani kita, kita harus berani menempatkan Yesus di tempat yang tepat, di tempat yang utama, menjadi Tuhan dan Raja kita, menjadi pemimpin dan penguasa tunggal di dalam hidup kita. Kata aku harus semakin kecil, kata yang dipakai di situ ego. Ego. Kalau kita mau besar, bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan, ego kita, keakuan kita harus berani kita tundukkan di bawah kaki Tuhan. Dan menempatkan Yesus sebagai penguasa tunggal dalam kehidupan kita. Menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, pemimpin hidup kita. Ketika kita menempatkan Yesus di tempat yang seharusnya, di tempat yang utama, sebagai Tuhan dan Raja kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan semakin bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara kekasih, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara untuk supaya kita, ayo kita semakin
hari membiarkan Yesus semakin besar dan bertumbuh menjadi Tuhan dan Raja kita. Bukan ego dan keakuan kita, tetapi Yesus. Sehingga senantiasa nama Tuhan dipermuliakan. Kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kita semakin bertumbuh, semakin dewasa, bahkan semakin diubahkan menjadi seperti Yesus. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kehidupan sidang jemaat Tuhan. Dan kita sama-sama mempunyai prinsip di dalam hidup ini. Yesus harus semakin besar. Harus semakin ditinggikan. Harus semakin dimuliakan. Aku harus semakin kecil. Aku harus semakin rendah. Itulah prinsip kehidupan seorang pribadi yang besar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Pengajaran yang luar biasa. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang boleh senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kami semakin dewasa. Kami semakin diubahkan. Tuhan, tolong kami. Sebagaimana Yohanes Pembaptis punya prinsip yang luar biasa. Dan mampu berkata, ia harus semakin besar. Aku harus semakin kecil. Yesus harus semakin besar. Aku harus semakin kecil. Roh Kudus mampukan untuk kami bisa menyalipkan ego, kedagingan, keakuan, dan menyangkal diri mengikut Tuhan. Sehingga melalui semuanya itu kami diubah, kami dibaharui. Bahkan kerohanian kami semakin bertumbuh, dewasa, semakin besar. Bukan di hadapan manusia dengan membanggakan diri, menyombongkan, tapi kami besar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Berkati umat-Mu terus bertumbuh, terus mengerti menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami terus dibentuk, dibaharui dari hari ke hari. Berkati dalam setiap pekerjaan, setiap usaha bisnis umat-Mu. Hamba menyerahkan perlindungan tangan Tuhan atas mereka. Bahkan pemeliharaan pertolongan Tuhan yang sempurna, berkat-berkat melimpah atas umat. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Berkat Allah di hari ini, hari yang baru, untuk setiap sidang jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.